Gerakan memutus rantai peredaran rokok ilegal terus digalakkan pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan atau KPP Bea dan Cukai Probolinggo. Salah satunya melalui sosialisasi kepada puluhan pedagang eceran se-Kecamatan Dringu di kantor Kecamatan Dringu Rabu 10 November 2021. Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Julius Christian mengatakan ada 4 titik kecamatan yang menjadi sasaran agenda sosialisasi tersebut. Titik awal sosialisasi digelar di Kecamatan Dringu, sedangkan sosialisasi yang disampaikan kepada pedagang adalah tentang ketentuan cukai. Karena masih dalam masa pandemi, maka sasaran sosialisasi hanya puluhan orang pedagang. Julius Christian yang juga mantan camat Sukapura berharap para pedagang jadi lebih mengerti pada produk yang dijual. Setidaknya mereka mengenal rokok yang legal itu bagaimana dan yang tidak ilegal atau ilegal itu bagaimana. Dengan demikian mereka nanti bisa berjualan barang dagangan dengan aman dan nyaman karena yang dijual adalah produk legal. Gunanya apa? Supaya Bapak Ibu itu seandainya dagangan pun Bapak Ibu bisa dagang secara aman dan nyaman. Kenapa? Karena yang dijual adalah barang yang legal ya, barang yang resmi. Jadi setelah pulang dari sini Bapak Ibu sudah ngerti kira-kira dagangan saya itu legal atau enggak ya. Kalau nggak legal kan bahaya Bu ya. Nanti ada operasi Bu ya. Operasi gempur kemudian disita. Nah nanti bisa merembet hal yang lain. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu di sini nggak terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan ya saya yakin lah apa yang dijual di toko Bapak Ibu semuanya adalah barang yang legal. Utamanya rokok ya. Kalau di sini karena masalah cukai ya tembakau ya. Jadi masalah rokok nanti sama teman-teman dari Bea Cukai yang nanti akan dijelaskan. Ya macam-macam sih ya. Nanti detailnya ke beliau. Rokok itu polos, rokok polos itu bagaimana, kemudian rokok yang ilegal itu ciri-cirinya bagaimana, tadi kan saya pancing, kira-kira rokoknya tadi bermerek atau enggak gitu. Tentang strategi tindak lanjut pasca sosialisasi, menurut Julius, para pedagang diminta menyampaikan kepada teman sesama pedagang tentang rokok legal dan ilegal, sehingga para pedagang paham dan memperdagangkan hanya barang yang legal. Ke kecamatan ya, mungkin ada 4 titik. Ini pada hari ini kita awali di Dringu, kita mensosialisasikan tentang ketentuan tentang cukai ya kepada para pedagang. Ya memang karena situasi COVID kita nggak banyak, ada sekitar ya puluhan aja ya. Dengan harapan pedagang itu mengerti tentang produk yang dijual karena berhubungan dengan cukai tembakau ya, tentunya dengan produk rokok. Paling nggak mereka tuh mengenal rokok yang legal itu bagaimana dan yang tidak ilegal itu bagaimana, sehingga mereka nanti bisa berjualan dengan nyaman dan aman barang dagangannya karena yang dijual adalah yang legal. Strateginya ya mereka nanti menyampaikan ke temennya sesama pedagang ya tentang rokok legal itu bagaimana kan, atau rokok ilegalnya bagaimana, dan seperti yang dijelaskan nanti seperti itu, sehingga barang yang didagangkan itu barang legal dan mereka bisa berjalan dengan aman. Bila nanti ada operasi ya nggak kena ya, sehingga terhindar dari masa buruk. Sementara staf kepatuhan internal dan penyuluhan pada kantor Bea Cukai Probolinggo, Nila Rahmawati menyatakan upaya mencegah peredaran rokok ilegal oleh petugas Bea Cukai membutuhkan upaya yang ekstra. Salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi sebagai upaya preventif. Selain itu, ada juga upaya represif, yaitu dengan melakukan operasi pasar. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum di daerah-daerah, baik itu Satpol PP dan lain-lain. Semua itu bertujuan memberantas peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal tahun 2020 berhasil ditekan hingga 6%. Sedangkan tahun 2021, kantor Bea Cukai Probolinggo ditarget menekan peredaran rokok ilegal sampai 3%. Jadi menurut Nila, target nasional ini dijalankan oleh seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia dalam program Gempur Rokok Ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal supaya jenengan bisa mengenali. Ya, kalau ada sales-sales, agen-agen yang nawarin ke toko. Nah, ini ciri-ciri rokok ilegal yang beredar di pasaran. Yang pertama, rokok itu biasanya belum punya nama. Jadi biasanya mereknya belum terkenal, Pak, Bu. Oke, kalau rokok-rokok legal, pemalsu merokoknya Surya. Surya kan banyak iklannya, deh. Ada spanduk-spanduk banyak, iklan di TV, iklan di mana-mana juga banyak. Gitu. Kalau rokok legal biasanya sudah populer ya, sudah banyak dikonsumsi. Gitu. Kalau rokok ilegal itu biasanya belum punya nama, rokoknya belum terkenal, nggak pernah dengar sebelumnya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, yang warna biru, dikemas secara sederhana. Jadi biasanya rokok ilegal itu kemasannya sederhana, Pak. Kadang cuma plastik tok, ya, plastik tok gitu, jiduran, plastik tok, nggak ada packing luarnya, plastik transparan, biasanya 10, ada yang 12, macam-macam. Kalaupun ada kemasan kertasnya, biasanya kertasnya tipis. Ya, cetakannya juga jelek gitu, nggak seperti rokok-rokok legal gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling gampang dikenali, Pak, Bu, yang warna ungu, harganya murah. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir ini yang warna oranye, ini biasanya banyak kita temui, Pak, Bu. Kebanyakan mereknya itu plesetan dari merek rokok lain yang sudah terkenal. Ada yang pernah nemu nggak, Pak, Bu? Banyak deh. Apa contohnya? Biasanya gudang ganam. Ada lagi 23A, ternyata gitu, bukan 234, 23A. Tapi kemasannya mirip, cetak desainnya sama begitu ya, tapi diplesetin sedikit. Nah, itu biasanya ciri-ciri rokok ilegal ya. Bahkan di masa pandemi COVID-19, peredaran rokok ilegal mengalami tren naik. Pasalnya terdapat celah di mana ada pasar yang bisa dimasuki oleh rokok ilegal. Menurutnya, salah satu daya tarik rokok ilegal ialah harganya yang murah karena tidak membayar cukai atau pungutan negara. Maka dengan aktif melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini, bisa muncul kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan rokok ilegal. Bahkan diharapkan timbul keberanian juga untuk melaporkan jika mengetahui peredaran rokok ilegal di sekitarnya. Peredarannya, permintaannya begitu ya. Jadi kami harus berupaya lebih ekstra effort lagi, termasuk salah satu kegiatannya sosialisasi ini untuk preventif. Selain itu ada juga upaya represif kami rutin melakukan operasi pasar berkolaborasi dengan aparat penegak hukum di daerah-daerah, ya Satpol PP dan lain-lain. Itu juga untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Salah satu daya tarik dari rokok ilegal yang pasti tidak bisa kita pungkiri adalah dari harganya yang murah ya. Kenapa? Karena memang dia tidak membayar cukai atau pungutan negara yang wajib lainnya begitu. Nah, di masa pandemi kemarin memang sempat agak marak kembali karena ada celah, ada pasar yang bisa dimasuki oleh rokok ilegal karena dari segi harga mereka memang lebih murah. Tetapi sebenarnya dengan kami aktif melakukan kegiatan seperti ini, upaya preventif, itu masyarakat bisa muncul kesadaran sendiri tentang rokok ilegal. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar daya tarik atau iming-iming harga yang murah begitu ya. Dan sebenarnya dengan aktif melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini dan juga di sisi lain kami juga melakukan upaya represif begitu ya, itu cukup berpengaruh juga ternyata di masyarakat semakin paham, masyarakat semakin mengerti, semakin timbul kepedulian begitu ya, dan timbul keberanian juga untuk melaporkan kalau ada informasi-informasi tentang peredaran rokok ilegal di sekitar mereka begitu. Sedangkan Camat Dringu Ulfi Ningtyas berterima kasih atas kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakatnya. Sebab menurutnya ada banyak pedagang yang dipastikan menjual produk rokok. Nah, sosialisasi cukai ini bertujuan memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pedagang di Kecamatan Dringu,
bahwa produk rokok yang dijual harus legal. Bapak Ibu pedagang khususnya di wilayah Dringgo ini agar supaya lebih bisa memahami mengerti terkait dengan cukai ini. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan dagangan ibu bapak sekalian. Ya kemungkinan ada yang sudah paham, ada juga yang masih belum paham terkait dengan penjualan rokok. Yang ada kaitannya dengan cukainya. Karena kalau kita menjual barang dagangan kita itu tidak resmi, itu pasti akan berdampak hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita pinginnya, tujuannya adalah mengais rezeki dengan usaha berdagang, tapi tentunya juga berdagang dengan aman, tidak ada masalah. Saya berterima kasih dan bersyukur sekali bahwasannya sosialisasi ini diberikan khusus juga untuk warga atau masyarakat Kecamatan Dringgo, yang mana banyak sekali pedagang ya, pedagang-pedagang khususnya usaha dunia dagang itu pasti berhadapan dengan bukan rokok ya? Penjualannya itu pasti ada rokoknya, ya pasti ada rokoknya. Ya ini kan berimbas untuk juga memberikan suatu pemahaman kepada khususnya warga atau masyarakat pedagang di Kecamatan Dringgo untuk bisa lebih memahami. Ya. Ini harus resmi, ya. Harus legal, harus resmi. Karena apa? Berdampak juga ketika itu yang produk atau mungkin ya barang-barang jualannya itu tidak resmi, kan akan berdampak ke hal-hal yang tidak baik khususnya juga untuk masyarakat. Pastinya ada kaitannya dengan hukum kan seperti itu. Ya, harapannya adalah kami dengan adanya sosialisasi ini masyarakat khusus di Kecamatan Dringgo itu bisa lebih mengetahui terkait dengan cukai ini tadi. Dan lebih memahami sehingga dia untuk berjualan itu ekstra hati-hati demi keamanan dan pengamanan pedagang yang menjual khususnya rokok. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tadatutu TV. Oke, terima kasih.